Halo semuanya, Om Swastiastu. Jadi, pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penugasan LKM 10. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilu Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan NIM 25530110003 dari program studi Kimia Terapan. Sebelum memulai presentasi juga, saya ingin menginformasikan bahwa Bandicam hanya dapat merekam video maksimal 10 menit. Oleh karena itu, saya akan mempresentasikan PPT ini dengan singkat atau poin-poinnya saja. Jadi, yang pertama adalah pengertian pluralisme. Pluralisme merupakan paham yang mengakui dan menghargai keberagaman, terutama dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai macam golongan, agama, adat, dan pasangan hidup. Secara etimologis, kata pluralisme berasal dari kata plural yang artinya jamak, dan isme yang artinya paham. Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk. Selanjutnya adalah pengertian Dharma Negara. Dharma Negara berarti kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban ini juga wajib untuk diikuti oleh pemerintah dan warga masyarakat atau warga negara itu sendiri. Selanjutnya, pentingnya pluralisme bagi NKRI. Jadi, pluralisme merupakan ajaran yang penting bagi NKRI atau Indonesia itu sendiri. Dikarenakan, ajaran ini telah mengakui dan merangkul keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekuatan. Selanjutnya adalah mengenai diskusi nilai. Jadi, apa hubungan antara nilai pluralisme dengan Dharma Negara serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, toleransi sebagai syarat dari terciptanya persatuan, kesatuan, dan keharmonisan sosial di suatu negara. Contohnya adalah berteman dengan siapa saja. Yang kedua adalah keadilan sebagai tujuan fundamental dari terciptanya Dharma Negara. Contohnya adalah menghukum pelaku kejahatan yang telah melanggar aturan. Yang ketiga ada persatuan sebagai landasan utama untuk mewujudkan adanya persatuan di dalam suatu negara. Contoh penerapannya adalah mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keempat adalah gotong royong sebagai cara bagi masyarakat untuk menjalankan Dharma Negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dengan membersihkan desa untuk menjaga kebersihan dan keasrian desa. Yang kelima adalah kebebasan beragama, yang dimana Dharma Negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negara tersebut. Contohnya adalah dengan tidak mengganggu masyarakat yang berbeda agama yang sedang melakukan ibadah. Selanjutnya adalah analisis kasus. Pada kasus, sebuah desa memiliki dua kelompok agama berbeda. Saat pembangunan tempat ibadah, muncul penolakan dari sebagian warga karena takut menjadi dominasi kelompok tertentu. Jadi, yang diminta adalah sebagai berikut. Terdiri atas 3 pertanyaan analisis. Dan jawaban saya adalah nilai pluralisme yang belum diterapkan adalah nilai toleransi dan saling menghormati, keadilan sosial tanpa diskriminasi, dialog lintas budaya dan agama, empati dan gotong royong dalam keberagaman. Jadi, kasus tersebut mencakup seluruh nilai pluralisme dikarenakan dari perbuatan sebagian warga yang tidak mencerminkan toleransi dan menghargai keberagaman. Sebagai seorang pemimpin, tentunya harus memiliki sifat yang adil untuk seluruh warganya. Maka dari itu, solusi yang dapat saya sarankan adalah pemimpin seharusnya bertindak tegas untuk meyakinkan sebagian warga bahwa keberadaan kelompok yang berbeda, keyakinan bukanlah suatu masalah, dan keyakinan dipilih berdasarkan keyakinan dari dalam diri, bukanlah paksaan dari pihak tertentu. Selanjutnya adalah bagaimana refleksi diri saya. Nah, sebagai seorang mahasiswa, memaknai pluralisme dan Dharma Negara adalah dengan menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di dalam lingkungan saya.
Kemudian, tetap fokus untuk belajar agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas bagi bangsa dan negara sebagai bentuk kewajiban dharma negara saya sebagai mahasiswa. Nah, apa sih proyek mini yang saya persiapkan sebagai bentuk bakti untuk negara? Jadi, nama proyeknya adalah Patriot Pluralisme, dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat patriotisme atau dharma negara sebagai warga negara, namun tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman melalui kegiatan gotong royong membersihkan kampus. Selanjutnya adalah, apakah nilai dharma yang ditekankan? Jadi, nilai yang ditekankan adalah nilai sewa atau pengabdian untuk menunjukkan pengabdian kepada masyarakat dan negara melalui kegiatan bergotong royong membersihkan kampus. Selanjutnya, langkah pelaksanaannya. Pertama adalah dengan meminta izin kepada dosen dan pengurus kampus, menginformasikan kepada teman dan kakak tingkat, memulai kegiatan dengan berdoa, memulai pembagian tugas gotong royong, kemudian memulai kegiatan gotong royong, dan mengakhiri kegiatan pula dengan berdoa. Hasil yang diharapkan adalah menciptakan suasana kampus yang bersih, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan jiwa nasionalisme yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang diperbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih dan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.